Oke, ketemu lagi di Warta Bicara bersama saya Fran Bernat. Hari ini saya bersama seorang tamu saya yang sangat luar biasa sekali pastinya, yaitu Bapak Alman Parluhutan Pak Pahan SH MH, seorang Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Baik, apa kabar Pak Alman? Baik, balap dan berigas. Ya. Kesibukannya hari ini apa nih Pak? Tiap hari kita ada kesibukan. Kalau hari Senin, setiap hari Senin kan kita rapat internal. Oke. Rapat internal, ya mengupas tuntas, membahas pencapaian minggu kemarin seperti apa, apa masalah, terus minggu ini apa yang kita kerjakan. Nah, seperti itu, Bung Pran. Ya. Oke. Kalau selain rutinitas kantor, Pak, biasanya kesibukannya apa, Pak? Ya, kesibukan kantor kita elaborasi, tetap kita belusukan ke tempat-tempat warga, menindaklanjuti laporan aduan masyarakat itu apa, seperti misalnya perlu kami ada rambu lalu lintas, banyak warga meminta harus ada membangun apa, polisi tidur, katanya. Kan polisi tidur kan tidak sembarangan buatnya. Betul. Ada speknya, ada yang perlu kita banyak faktor yang kita pertimbangkan. Jadi kadang kita meninjau itu dulu ya. Di samping itu untuk jaga-jaga bugar ya olahraga ringan lah. Olahraga ringan ya. Kalau hobi biasanya apa nih Pak? Hobi Olahraga kita. Olahraga. Ya. Oke. Nah, ini kan Pak, saya dapat info nih, katanya Bapak di akhir tahun kemarin di 9 Desember dapat penghargaan sebagai Inspiring Professional and Leadership Awards. Iya. Bisa kasih toko, bisa dapat Pak. Wah, luar biasa banget ini Pak. Ya, puji Tuhan, ini berkat doa dan dukungan dari masyarakat Kota Palangkaraya lah, terutama rekan-rekan media. Baik. Yang tidak kalah pentingnya kan gimana Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Sekda yang merupakan ya mentor saya lah. Wah, yang mentor saya, yang memberikan selalu saya arahan, bimbingan, masukan bagaimana saya selaku Kepala Dinas Perhubungan dan kawan-kawan ini harus bekerja optimal untuk melayani masyarakat Kota Palangkaraya. Baik. Dan sekaligus tugas tanggung jawab kami untuk meningkatkan pendapatan las daerah Kota Palangkaraya. Seperti itu. Luar biasa. Nah, terkait program Silancip, Ya. kira-kira ini program apa sih Pak? Nah, si Lancip ini ya saya bilang tadi, saya dipercaya Bapak Wali Kota selaku Kepala Dinas Perhubungan, tentu kan beliau ada sebuah harapan kepada saya, bagaimana saya bisa mewujudkan visi dan misi beliau. Nah, kebetulan kami di perhubungan ini tergabung dalam misi Smart Improvement. Oke. Nah, jadi tentu saya harus membuat suatu inovasi dan terobosan-terobosan agar kami bisa mewujudkan visi misi Pak Wali Kota Palangkaraya ini melalui program kegiatan Dinas Perhubungan yang notabene kami harus pastikan itu menyentuh masyarakat. Oke. Kebutuhan masyarakat itu dari sektor perhubungan. Baik. Nah, jadi kami membangun inovasi yang disebut Silancip, akronim dari Sistem Layanan Citra Perhubungan. Baik. Jadi Silancip ini sampai tanggal 12 sekarang ini kami membangun inovasi di sini 14 inovasi. Wah, luar biasa. Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Yang kami pastikan inovasi ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kota Palangkaraya. Iya. Seperti itu. 14 inovasi ini saya boleh tahu nggak apa aja, mungkin salah satu tuh 14 kan banyak banget. Salah satunya saya langsung aja yang paling masyarakat merasakan dan masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa. Betul. Terbukti dari survei yang kami edarkan di masyarakat itu adalah Sigatur itu. Sistem penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Baik. Di mana kami tiap hari minimal kami mengantar jenazah ke makam itu 3 dari semua agama, dari semua golongan. Oke. Kami mengantar minimal 3 jenazah. 3 jenazah. Dan saya sampaikan, Baik. Dinas Perhubungan tidak ada libur. Libur pun kami melayani masyarakat. Nah, ini Sigatur ini. Nah, ada yang pesta, ada acara kematian, ada pernikahan, pokoknya semua kegiatan masyarakat Kota Palangkaraya yang berpotensi menimbulkan ada gangguan lalu lintas. Kami hadir di sana. Oke. Setiap hari
petugas perhubungan ada di jalan membantu masyarakat di jalan itu. Baik. Nah, ada kami menyiapkan ambulan. Jadi sepaket itu fatwal gratis, menjaga lalu lintas, ada juga mobil ambulan. Wah, gratis. Nah, gratis. Wah, luar biasa. Nah, mobil ambulan ini juga kami layanin masyarakat, misalnya dari rumah mau ke rumah sakit. Demikian sebaliknya, dari rumah sakit ke rumah. Nah, kalau pas ada memang layanan mengantar jenazah, kami layani. Jadi mobil ini serbaguna dan alat di dalam kami menyesuaikan kebutuhan ada di dalam. Baik. Okay. Orang kecelakaan di jalan pun ada informasi ke kami bisa membantu untuk membawa ke rumah sakit. Oke, terkait tadi kalau misalnya masyarakat mau bikin acara nih Pak, berarti untuk bisa menggunakan layanan di Sub ini, masyarakat mesti kemana nih Pak? Langsung Lapornya? dicat aja. Dicat nomor-nomor kami siapkan di situ. Ada di media sosial. Di media sosial Silancip, silakan di ini ya, minta tolong TV juga bantu kami mensosialisasikan karena kurang lebih jalan 4 tahun ini inovasi ini. Ada di situ. Silakan dicat ke saya. Ada cat nomor yang tersedia untuk dihubungi. Tinggal ngasih tahu aja. Kebetulan saya juga bergabung dalam forum grup-grup RT. Jadi bapak-bapak RT tinggal melapor di grup itu, saya udah dari sudah hadir langsung. Terus program Silancip ini meliputi kan berapa jenis layanan yang ada Pak? 14 layanan. Luar biasa. Nah, 14 layanan ini selain yang tadi ada lagi nggak? Apa ada aja namanya lagi? Sitakir. Ya, penataan parkir. Jadi masyarakat Kota Palangkaraya, masyarakat Kalimantan Tengah, masyarakat Indonesia yang datang ke Palangkaraya bisa melihat mana parkir yang resmi, mana yang tidak. Siapa pengelolanya, siapa jukirnya. Berarti di luar dari, bisa di barcode itu ID card-nya. Kalau nggak ada kelihatan fotonya, berarti itu jukur liar. Nah, kami memohon kepada masyarakat Kota Palangkaraya atau pengguna jalan, silakan laporkan ke kami. Kalau ada jukir liar? Ada di situ portalnya, laporan pengaduan ada di situ. Silakan klik Google Store, klik Sitakir akan muncul itu. Wah, luar biasa ya. Berarti sekarang sudah bisa ketahuan. Ada 3 tahun. Wah. Nah, saya kan ada baca juga nih di salah satu media, katanya retribusi dari parkir aja yang didapat oleh Dinas Perhubungan Palangkaraya itu 1,8 sampai 1,8 miliar ya tahun kemarin. Gede banget ya, luar biasa. Dari target 1,3. Wah, luar biasa, gede banget. Sampai bisa segede ini tuh pengelolaannya gimana sih Pak? Bisa sebagus ini Pak? Iya, makasih. Ya itu tadi kami bangun aplikasi itu tujuannya kan transparan, akuntabel. Masyarakat artinya tidak ragu-ragu memberikan retribusi parkir itu. Karena itu langsung masuk ke kas daerah, bukan kami terima itu. Langsung ke kas daerah, dari pengelola parkir itu langsung ke kas daerah karena dia bayar duluan nih. Nah, misalnya titik A, B, C, D itu dalam setahun kan 4 kali berkontrak. Nah, sekali 3 bulan kami bisa tinjau ulang atau perpanjang. Nah, untuk dia mendapatkan izin itu dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan, dia bayar dulu 1 kali 3 bulan itu. Oh, gitu. Siapa tahu nanti bulan kedua kan naik atau turun. Kan itu fluktuasi itu. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi lokasi parkir yang dikelola. Nah, kedua kami selalu melakukan pengawasan yang tiada henti. Tiap hari kita monitor terus itu. Supaya artinya target-target parkir yang diharapkan ke kita ini bisa mencapai lebih optimal seperti itu. Wah, luar biasa juga. Nah, terkait tadi di awal kan Bapak ada nyinggung sedikit soal polisi tidur. Nah, kadang kan warga bisa bikin sendiri nih polisi tidur. Itu gimana tuh Pak? Boleh nggak sih kalau kita warga bikin sendiri nih? Karena di daerah kita kan udah rame banget gitu kan. Benar. Terus ada motor-motor juga, kendaraan-kendaraan bisa ngebut di jalanan komplek gitu. Kira-kira warga boleh nggak bikin polisi tidur Pak? Sebetulnya ini yang kita mau sosialisasikan. Mohon maaf masyarakat Kota Palangkaraya terutama ya yang bermukim di komplek perumahan ya. Polisi tidur itu tidak sembarangan bikin, ada speknya. Dan itu harus ada izin dari instansi terkait, dalam hal ini berhubungan juga. Karena udah ada beberapa tempat senjata makan tuan itu. Malah orang komplek itu yang celaka di situ. Nah, nanti ada speknya namanya pita kejut. Itu berhubungan nanti bikinnya. Nah,
Lalu rambu yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan laju cepat. Persoalannya sekarang adalah ini tugas kita semua bersama, tidak hanya perhubungan, semua komponen masyarakat Kota Palangkaraya yang tidak bisa saya sebut satu persatu lah. Mari kita selalu mengimbau warga kita ini agar dalam berkendaraan, berlalu lintas itu ya, katakan seperti itu, taat dan patuhlah kepada rambu-rambu lalu lintas. Ngapain kita harus ngebut-ngebut di komplek perumahan itu? Iya. Kan itu. Iya, Kedua, betul, Pak. sosialisasi ini harus tiada henti. Kami sudah buat di media sosial tanda rambu seperti apa. Nah, tugas kita semua, tidak hanya pemerintah, terpulang lagi kembali kepada diri pribadi. Baik. Nah, bagaimana kita berkendara yang baik gitu loh. Nah, kalau di komplek perumahan, ya ngapain kita harus ngebut-ngebut? Iya. Di jalan pun itu apa kita harus ngebut-ngebut? Iya, kadang kan ada yang bandel-bandel ngebut. Nah, itu dia. Ini bahaya. Jadi, kalau sudah ini masalah mindset. Mau dibangun pun lampu merah, mau dibangun pun fasilitas keselamatan jalan lainnya di tiap-tiap titik jalan itu. Kalau memang mindsetnya tidak baik, ya tetap juga ada kecelakaan. Coba, lampu merah sudah dibuat, diterobos juga. Tabrakan lah, iya. Dibuat lampu merah, tabrak juga. Ini persoalan, makanya saya bilang adalah mindset dan hati. Iya. Artinya, ya mari kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Itu kata kuncinya sebetulnya. Nah, untuk itu semua kita ini harus ya sosialisasi lah, saling mengingatkan. Nah, tidak hanya tugas berhubungan ini, tugas semua kita, diri pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, terutama lembaga-lembaga pendidikan. Tuh. Itu harus disampaikan kepada siswa dan mahasiswanya. Bagaimana berkendaraan yang baik. Baik. Sekarang udah canggih-canggih, kau tinggal melihat di situ rambu-rambu larangan itu seperti apa. Ada semua sudah. Wah, luar biasa. Iya, sudah kita semua. Nah, terpulang kepada kita sekarang. Jadi terkait dengan yang disebut polisi tidur, mohon maaf, itu tidak sembarangan buat. Itu harus ada speknya, dan itu ada izin khusus itu. Udah boleh. Karena beberapa tempat senjata makan tuan. Iya, betul. Malah orang komplek itu yang celaka di situ. Nah, betul. Nah, coba. Kadang bisa terlalu tinggi, Pak. Terlalu tingginya bisa, Pak. Oh, gitu. Tidak bisa. Berarti yang ngebuat itu apakah bisa disanksi atau gimana? Nah, ini aturannya sudah. Sebetulnya aturannya ada, cuman aturannya tidak terlalu strike. Nah, ini artinya harus etika moral hukum lah namanya sebutannya, kata Prof. Mahfud gitu kan. Ada etika moral hukum. Nah, itu dia. Tidak harus ada sanksi gitu loh, tapi ada hukum itu dalam hati. Kan persoalannya kita sekarang tidak ada hukum itu dalam hati. Dia tunduk dan taat di situ kalau ada pihak polisi, ada disub, setelah itu semau dewe. Nah, karena kenapa? ada disub juga bisa nggak taat. Iya, karena nggak ada, nggak bisa nilangin juga deh. Gitu. Karena nggak ada hukum itu bersemayam dalam hati. Nah, itu kata gitu. Terus gimana Pak? Apa kendala si Lancip ini? Apa aja sih yang sudah ditemukan di lapangan selain yang tadi ya Pak? Kalau kendala sih, sebetulnya tidak disebut kendala. Hanya memang, itu yang saya bilang, ini persoalan tabiat, persoalan kebiasaan, persoalan mindset, persoalan ego, persoalan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ya, faktor ekonomi, faktor macam-macam lah itu. Nah, ini menjadi kendala penerapan di lapangan. Tapi kata kuncinya kami tidak pernah menyerah, karena sosialisasi ini memang harus masif dia. Terus menerus terstruktur dia. Tidak boleh berhenti begitu saja. Sampai memang benar-benar semua lapisan masyarakat itu memahami, menghargai dirinya sendiri, nyawanya sendiri gitu loh. Nah, kalau dirinya nggak menghargai nyawanya sendiri, terus gimana orang lain? Artinya menghargai nyawanya sendiri, keluarga dan orang lain melalui taatilah, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada ya. Yang sudah ada. Itu kata kuncinya. Terus kira-kira respon masyarakat tentang
Silancip yang sekarang sedang berjalan gimana ya Pak? Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada masyarakat Kota Palangkaraya dimanapun mereka berada. Kalau udah hasil survei IKM Ya. indeks kepuasan masyarakat, karena kewajiban kita itu menurut Permen RB nomor 14 tahun 2017, survei kepuasan publik, kita meminta saran masukan, kritik. Kita harus berani dikuliti ini. Wah, luar biasa. Dikritik apa? Apa yang telah saya perbuat? Apakah Anda telah puas? Nah, kita udah lakukan. Puji Tuhan, ya bukan berarti kami berpuas diri, tidak. Kami sudah melakukan survei tiap tahun. Ya, puji Tuhan, masyarakat Palangkaraya sangat puas atas layanan kami. Wah, tapi kami tidak berhenti di situ. Baik. Kami terus berinovasi, kami terus optimal. Lebih baik hari ini dari kemarin, esok lebih baik dari hari lusa, demikian dan seterusnya. Kami harus terus melakukan upaya-upaya perbaikan melalui inovasi agar layanan publik ini masyarakat semakin menikmatinya. Nah, seperti itu. Arus mudik nih Pak. Itu Ya. kadang biasa kalau di Kalimantan ada masalah nggak ya sama arus mudik Pak? Di Kalteng terkhusus. Ya, saya pikir Kalimantan tidak seperti di daerah lain lah. Masih relatif aman, nyaman, terkendali. Nah, khusus di Kota Palangkaraya memang peningkatan mulai arus mudik itu sudah mulai kelihatan. Nah, kita lihat di Biro Jasa Travel, bis, misalnya kan ada peningkatan penumpang, dibikin juga dengan maskapai. Tapi walaupun tidak seperti di daerah Jawa, Sumatera melonjak tajam sampai sesak-sesakan seperti apa itu loh. Nah, ya wajar karena jumlah penduduk kita masih relatif lebih sedikit. Tapi dari pemantauan kami mulai memang meningkat. Nanti kelihatan min 7H sama 3 sampai ke 1 min H. Nah, kami mensosialisasikan kepada jasa-jasa travel ya, terutama bis antar daerah dalam provinsi. Baik. Selalu mensosialisasikan agar kendaraan itu benar-benar like fungsi jalan. Sehatlah kendaraan ini. Untuk bisa dikatakan itu sehat, silakan dikir di PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk memastikan apakah mobil itu sehat atau tidak. Karena yang bisa membuktikan itu adalah melalui KIR. Betul. Nah, KIR, mohon maaf, itu hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Nah, kalau kendaraannya sudah sehat, supirnya juga harus sehat dalam segala hal. Betul. Supirnya juga sehat dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti itu agar selamat di tujuan. Berarti semua supir travel yang mau KIR kendaraannya bisa ke sini ya Pak? Iya, silakan karena dia mengangkut penumpang. Betul. Mobil pribadi pun mestinya harus dikir karena kata Undang-Undang 28 tahun 2009 itu, Undang-Undang 29 itu, semua kendaraan itu harus dikir semestinya. Jangan ke roda 4, ke roda 2 juga harus dikir. Itu biasa berapa tahun sekali kalau masih dikir? Sekali 6 bulan kok. Sekali 6 bulan? Udah. Wah. Murah meriah aja. Hanya untuk memastikan itu. Aman nggak nih di jalan? Aman enggak, itu di sana harus dikir. Untuk keselamatan mereka juga nih. Iya, benar seperti itu. Terus kira-kira selain itu untuk para pemudik nih kita mesti ngapain gitu Pak supaya di jalan kita selamat segala macam? Iya, para pemudik juga sama. Pemudik juga harus belajar budaya antri, budaya bisa memahami rambu-rambu lalu lintas. Para pemudik itu harus paham, tidak hanya supir, pemudik juga. Betul. Karena ada juga pemudik naik sepeda motor nanti kan. Iya, bisa berempat. Nah, terus pemudik juga jangan menyetuk mobil di rambu-rambu yang dilarang. Jadi semua elemen masyarakat ini harus paham rambu-rambu lalu lintas. Tidak hanya driver. Ada kadang kan mau menyetuk mobil kendaraan di rambu yang dilarang. Nah, masyarakat juga harus paham. Nah, seperti itu. Kita mesti paham rambu-rambu. Harus. Semua masyarakat, stakeholder, semua orang yang berkepentingan di dalam menggunakan lalu lintas jalan raya ini, semua harus memahami itu. Nah, Pak, kan sekarang Palangkaraya udah mulai kelihatan rame nih. Ya. Udah mulai kelihatan mungkin di beberapa hari, di beberapa waktu sudah ada jalan-jalan yang kelihatannya macet. Persiapan kita untuk menghadapi ke depan gimana, Pak? Supaya lalu lintas kita ini tetap stabil dan lancar. Ya, jadi perhubungan ini sebetulnya adalah salah satu instansi yang memang sebujurnya adalah dia sporting.
Walaupun mungkin masyarakat tahu jalan itu milik perhubungan, sejatinya jalan ini dibangun oleh instansi terkait. Dalam hal ini PU, Perkim atau apakah sebutannya. Betul. Disitulah hadir perhubungan. Mensupport ya Pak. Mensupportnya. Laik fungsi jalan itu kalau perhubungan sudah masuk menata mendendani jalan ini. Apakah itu jalan negara, apakah jalan provinsi, apakah kabupaten, kota. Perhubungan masuklah di situ. Setelah jalan ini goel fungsional, masuklah perhubungan di situ. Oh, baik. Nah, jadi bagaimana seperti yang Iya, persiap. Bung Pran bilang ke depan tentunya, ya kami tidak jalan sendiri. Betul. Harus melibatkan ya Balai Bina Marga, Balai PU lah, apa sebutannya balai-balai kan banyak di sini dari kementerian. Iya, baik Pak. Nah, mestinya mereka ini juga sehelo-helo juga dengan kita. Kami membangun jalan di sana supaya kami juga membuat program kegiatan di atas jalan yang dia bangun. Oke. Nah, masalahnya terkadang mereka membangun jalan buat paskes sendiri di situ. Mestinya tugasnya mereka hanya membangun jalan, Pak. Oh, baik. Mendandani ini yang disebut fasilitas keselamatan jalan urusan perhubungan. Baik. Nah, seperti itu. Nah, namun demikian kita juga berkoordinasi dengan mereka ke depan bagaimana mengurai kemacetan ini. Ya, minta pendapatlah dari kita seperti itu gitu loh. Oke. Dan selanjutnya Pak Wali Kota itu sudah punya program apa juga bagaimana nanti ke depan tentunya bagaimana membangun transportasi massal yang layak. Seperti jejaring laba-laba itu ke bandara, ke komplek perumahan, ke fasilitas umum. Nanti kita sudah bangun grand desainnya itu. Oh, udah direncanakan. Sudah. Fasilitas umum untuk. Iya, bagaimana kendaraan ini nanti kendaraan yang massal, ya seperti Jakarta lah, seperti massal, ya? Di luar-luar negeri sana itu nah. Oh, udah Ada kita grand design. Oh, kapan kira-kira akan terlaksana ini, Pak? Ya, mudah-mudahan lah mungkin 2024 atau dan seterusnya. Tapi kita udah siapkan grand desainnya. Baik. Nah, seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang ada di Palangkaraya. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kawan-kawan dari Kementerian PU, KPU-an ini, bagaimana mendesain jalan itu nanti seperti apa? Gitu. Oh. Kami kan masuk di situ. Jalan dibangun kami masuk. Betul. Bukan perhubungan yang membangun jalan. Iya, perhubungan mengatur lalu lintas. Tapi kadang jalan dibangun, dia bangun sendiri paskesnya. Nah, itu yang kadang kita ini gitu loh. Mestinya tidak boleh, dia kan hanya bangun jalan. Oke, baik. Seperti itu. Nah, terkait kan kadang ada juga nih Pak, pengendara tuh yang nakal. Jadi dia membawa bobot barang-barangnya lebih berat daripada yang seharusnya. Sama, ini juga nakal. Tidak hanya perhubungan yang punya tugas di sini, lintas sektoral. Nah, tentang apa yang Bung sampaikan tentang keoperasional, ini masalah kewenangan. Kewenangan perhubungan kota, kabupaten, provinsi kan diambil oleh kementerian. Nah, yang bisa menyatakan ini overload, apa itu kan jembatan timbang. Nah, pertanyaannya, jembatan timbang ini sudah berfungsi benar apa tidak? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa campur itu karena bukan kewenangan saya. Baik. Nah, jembatan timbang ini yang harusnya bisa menyatakan itu. Mengurangi beban segala kan jembatan timbang. Nah, untuk menyatakan ini overdimensi atau tidak, itu urusan KIR. Serahkanlah itu ke perhubungan kabupaten kota. Berarti kalau KIR ke perhubungan aja, kalau KIR ya baik. Nah, tapi kalau over beban itu jembatan timbang yang mau melintas masuk ke Palangkaraya. Bukan urusan perhubungan ya? Tidak, sejatinya tidak serta-merta itu menjadi urusan perhubungan dari urusan PKI, tidak. Oke. Baik Pak, sekarang kita balik lagi nih ke soal arus mudik. Nah, untuk nanti persiapan untuk mengurai kemacetan, kira-kira nanti bakal ada macet nggak sih kalau di Palangkaraya terutama ya? Ya, kita tetap menjalankan fungsi. Nanti kan akan dibangun pos ketupat namanya apakah sebutan, karena kita membackup Polri. Nanti di titik-titik yang ditentukan, tapi nggak jauh-jauh amat dari titik sebelumnya lah. Perhubungan nanti hadir di sana membantu. Biasa kalau di titik-titik nih, di titik-titik kayak tempat-tempat wisata yang mungkin bakal macet gitu ya, kalau apalagi hari kedua Lebaran, Pak. Ya, seperti itulah. Nanti kita kerjasama dengan para stakeholder lainnya untuk membantu masyarakat agar tertib, aman, dan lancar seperti itu. Oke, terakhir Pak, pesan buat masyarakat
untuk seperti apa sih kita dalam berlalu lintas dan segala macam seperti apa sih, Baik. Pak? Dari Terima perhubungan. kasih bagi masyarakat Kota Palangkaraya, masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Ya, terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Palangkaraya bagaimana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Harapan kami ke depan tentunya dalam rangka kita tidak lama lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Harapan kami, mari seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang tidak mudik maupun yang mudik lebaran, harapan kami patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Kedua, pastikan kendaraan Anda layak fungsi jalan. Kendaraan itu sehat betul. Pastikan itu mobilnya dikir. Silakan dikir di Terminal Wiagara, PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Tidak segala ribet-ribet. Sebentar saja. Untuk memastikan itu harus dia dikir. Yang ketiga, para supir yang membawa kendaraan, pastikan Anda juga harus sehat. Sehat dalam semua hal. Sekali lagi, patuhilah rambu-rambu lalu lintas agar selamat sampai di tujuan, selamat diri Anda, keluarga dan masyarakat lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.